Shalom sahabat RPKM yang diberkati Tuhan, apa kabar? Saya percaya semua kita dalam penyertaan dan senantiasa diberkati oleh Tuhan. Puji nama Tuhan, kembali bertemu dengan saya pendeta Lukas terputar dalam program RPKM, renungan, pengajaran, pengaruh ministry. Mohon maaf jika beberapa hari ini saya tidak mengisi renungan di RPKM dikarenakan kondisi keadaan yang kurang sehat beberapa hari sempat demam, panas, dan sekarang batuk dan flu ya. Nah, tapi puji Tuhan bukan karena virus COVID atau virus yang lainnya. Ya, disyukur kepada Tuhan sudah mulai pulih, tinggal menyempurnakan kesehatan, terutama batuk ya atau flu. Baik, Bapak Ibu kasih Tuhan, dalam segala situasi kondisi apapun harus tetap semangat karena dengan semangat hati yang gembira adalah obat ya untuk menyembuhkan segala sakit penyakit kita. Haleluya, puji Tuhan. Bersama-sama kembali kita akan diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Sekali lagi, mari kita selalu berkata bahwa aku kuat karena Tuhan, aku kuat karena firman. Haleluya, puji Tuhan. Renungan sebagai hari ini dengan topik iblis menunggu waktu yang tepat. Waspadalah. Iblis menunggu waktu yang tepat. Waspadalah. Wow, luar biasa. Mari bersama-sama kita akan baca firman Tuhan dari Korintus 2. 2 Korintus 2 ayat 5 sampai 11, 2 Korintus 2 ayat 5 sampai 11. Saya baca khususnya 11, Bapak Ibu silakan baca secara keseluruhan. Firman Tuhan berkata demikian di ayat 11 dari 2 Korintus 2 ayat 5. Nah, 2 Korintus 2 ayat 11 maksudnya saya dikatakan supaya iblis jangan memperoleh keuntungan atas kita, sebab kita tahu apa maksudnya. Sekali lagi, supaya iblis jangan beroleh keuntungan atas kita, sebab kita tahu apa maksudnya. Bapak Ibu saudara Tuhan, minta maaf. Ya, banyak orang Kristen suka sekali meninggalkan jam-jam kebaktian dengan berbagai alasan. Baik itu mungkin ibadah hari Minggu ya. Ada yang pada saat firman Tuhan dia tinggalkan, dia keluar, nanti sudah selesai firman Tuhan, baru balik lagi ke tempat ibadah. Ada yang juga pada saat mendengarkan firman Tuhan tidak fokus, tidak serius, pikirannya ya melayang-layang, memikirkan yang lain, sehingga saat firman Tuhan disampaikan dia tidak mendapatkan atau memperoleh apa-apa. Atau malas dengan mengikuti pendalam Alkitab di tengah minggu seperti PA, pendalam Alkitab, ataupun sering dengan komsel atau KTB, kelompok tumbuh bersama, atau ibadah di tengah minggu, ya atau ibadah-ibadah lain. Bahkan mungkin ada doa, ya ada doa rutin yang dilakukan oleh gereja, doa pengerja, atau doa untuk uh, uh, jemaat ya, di hari tertentu, doa pengerja ataupun doa ya untuk bangsa dan negara, atau dengan doa sekarang ada terkenal dengan doa fajar ya. Dia tidak tertarik untuk mengikutinya, meninggalkannya bahkan dengan segala alasannya ya. Kebanyakan alasan itu tidak ada waktu, kalau sibuk, wah luar biasa. Bangun pagi sudah harus bekerja, harus siap-siap untuk mengajar, bekerja, mungkin itu benar, tapi apakah dengan demikian kita tidak bisa mengikutinya? Nah, dengan mengatur waktu, sesibuk apa kita? Luar biasa. Ya, Bapak Ibu dengan Tuhan, itu tandanya mereka sudah tidak lagi mengutamakan perkara-perkara rohani. Ya, padahal semakin kita melangkah menjauh dari persekutuan dengan Tuhan, semakin kita menjadi pusat perhatian dan incaran si iblis. Sudah ingat, semakin kita jauh dari persekutuan, kita menjadi pusat atau menjadi incaran dari si iblis, si jahat. Karena dia senang demikian. Ya,
Ya, Rasul Paulus menasihati, ya, dikatakan dalam Ibrani 10 ayat 25. Ini ayat yang sudah sering kita dengar, kita diingatkan kembali. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Sekali lagi, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Seperti dibiasakan oleh beberapa orang, berarti ada orang yang terbiasa dengan meninggalkan pertemuan-pertemuan ibadah. Ya, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan. Ya, nah ini saya katakan ini, marilah kita melakukannya, ya, semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Hari-hari Tuhan sudah semakin mendekati, sudah kita masuk di tanda-tanda akhir zaman. Saudara Tuhan, tidak ada kekuatan kita yang lain kecuali kita datang kepada Tuhan, bersekutu dengan Tuhan. Jadi giatlah melakukan ya ibadah, kegiatan ibadah apapun itu. Jangan terlalu sibuk dengan perkara dunia ini sehingga kita meninggalkan persekutuan kita dengan Tuhan. Bapak Ibu kasih Tuhan, begitu juga sekalipun kita tampak aktif dalam pelayanan, ya, dalam pekerjaan Tuhan. Namun jika kita sendiri tidak akarib dengan Tuhan secara pribadi, yaitu melalui satu, kita tetap saja menjadi sasaran empuk iblis. Tidak suka dia kita melayani, maka ketika kita tidak melibatkan diri dalam doa, maka pelayanan kita menjadi pelayanan yang hambar, bahkan menggagalkan kita untuk melakukan pelayanan. Ya, atau kita melakukan pelayanan itu dengan kedagingan, bukan dengan pimpinan roh. Itulah pentingnya berjaga-jaga dan selalu berdoa. Dalam Matius 26 ayat 41 dikatakan demikian, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kami jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Ini perkataan dari Yesus sendiri. Katakan berjaga-jaga, waspada, dan itu berdalam kita berdoa supaya apa? Supaya kita jangan jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Memang roh memang menurut, ini menuruti segala keinginan Tuhan, tetapi daging kita lemah. Kita harus mengalahkan daging ini dengan memberikan dia makanan rohani. Dan makanan rohani yaitu doa firman, persekutuan. Dan dalam Alkitab, Bapak Ibu kasih Tuhan, kapan lagi waktu kita? Ya, waktu yang tepat. Ya, perhatikan, kapan lagi waktu yang tepat bagi kita untuk datang berdoa, bersekutu dengan Tuhan. Ya, kita yang mengatur, bukan kesibukan yang mengatur kita, bukan pekerjaan yang mengatur kita, tapi kita yang mengatur saudara Tuhan. Jangan sampai kita berikan kesempatan kepada iblis. Maksudnya, saat kita menyimpan, misalnya saudara kasih Tuhan, ya, memberikan waktu kepada iblis, kesempatan kepada iblis, yaitu pada saat kita menyimpan luka hati dan hidup di dalam perbuatan dosa. Ketika hati dipenuhi hal-hal yang negatif seperti apa? Dipenuhi dengan rasa kecewa, sakit hati, iri hati, dendam, kepahitan, sulit mengampuni, amarah, persungutan. Maka itu saat tepat bagi iblis untuk apa? Melepaskan anak panahnya bagi kita. Dalam Matius 15:19 berkata demikian. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Sekali lagi, karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Maka karena itu sekarang Tuhan, kita harus menjaga hati kita. Amsal 4:23 berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Puji Tuhan. Bila kita tidak segera melakukan pemberesan di hadapan Tuhan, hal itu akan menjadi penghalang bagi doa kita. Kita harus membereskan hati kita. Jangan lagi kebencian, dendam, kepahitan, yang lain segalanya. Dosa, yang lain dosa perzinahan. Kalau masih ada itu dalam hati kita, itu senangnya iblis. Dan juga kalau itu masih ada, Mazmur 66 ayat 18 berkata, seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak membenarkan. Niat jahat itu bukan karena kita merencana membunuh, tetapi dengan menyimpan dendam, kepahitan, sakit hati, iri hati, kebencian, gosip, fitnah, itu juga udah kejahatan.
apalagi melakukan saudara kasih Tuhan. Jadi Bapak Ibu kasih Tuhan, kita sadar iblis musuh utama kita. Jangan sekali-kali memberi celah kepadanya. Sebab dia selalu punya strategi-strategi khusus dalam hidup manusia untuk menghancurkan manusia. Masalah dan tantangan boleh saja terjadi Bapak Ibu. Tetapi kita harus memenuhi hati dengan pikiran kita. Hal-hal yang apa? Hal-hal yang positif. Dengan firman. Jangan berkompromi dengan dosa. Sebab dosa menjauhkan kita dari Tuhan. Dalam Yesaya 59 ayat 1 sampai 2 berkata, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu, sehingga ia tidak mendengar, ialah apa? Segala dosamu. Ada sedang kasih Tuhan. Semakin mudah bagi iblis menyerang kita, menghancurkan hidup kita. Kalau ada niat jahat, segala kejahatan dalam hati kita. Waspadalah saudara kasih Tuhan. Bereskan. Bapak Ibu kasih Tuhan. Di akhir renungan ini saya mengatakan, persekutuan karib dengan Tuhan dan merenungkan membaca firman-Nya terlebih melakukannya, serta tidak kompromi dengan dosa adalah benteng pertahanan terhadap serangan iblis. Haleluya, puji Tuhan. Kalau tidak mau diserang oleh iblis, penting hidupmu dengan persekutuan dengan firman. Jangan pernah kompromi dengan dosa apapun. Puji nama Tuhan. Kiranya renungan ini boleh menjadi berkat, teguran, kekuatan bagi kita. Sekali lagi, waspadalah. Jangan memberikan kesempatan kepada iblis. Berjaga-jagalah di dalam doa. Dan tekunlah di dalam persekutuan. Apapun itu, di ibadah hari Minggu, ikuti dengan setia. Ibadah tengah minggu, kelompokku bersama, pada dalam Alkitab, doa fajar, ikuti. Engkau akan semakin kuat bertumbuh. Dan semakin kuat dan engkau, itulah menjadi benteng hidupmu dari segala serangan iblis. Puji nama Tuhan. Selamat beraktivitas, jangan lupa ikuti terus protokol kesehatan. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.